Banyak hewan yang mengandung bakteri, kuman, virus itu adalah kelelawar. Itu katanya Tuhan sudah menciptakan mereka menjadi binatang malam yang tidak keluar pada siang hari. Supaya mereka memang tidak bertemu dengan manusia. Tidak ditangkap, tidak diburu. Ada yang mengatakan bahwa penyakit atau wabah corona yang sekarang melanda seluruh dunia menjadi pandemik itu ditularkan pertama kali oleh kelelawar. Walaupun ada juga yang mengatakan ada kemungkinan dari seafood, ada yang mengatakan juga dari orang-orang di Wuhan sana mengkonsumsi ular, karena salah satu tradisi sana mereka memang memakan ular dan juga memakan kelelawar. Tetapi teori tentang bahwa kemungkinan yang dimakan yang menjangkitkan virus ini, virus corona itu adalah kelelawar. Jadi kelelawar ini pertama kita akan bahas. Jadi kelelawar ini adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Itu nomor satu menariknya. Dan jenisnya banyak banget. Ada kelelawar buah, ada kelelawar rubah, ya, terbang gitu. Dan kemudian ada kelelawar yang mirip vampir. Ada di Indonesia juga disebut dengan barong, disebut dengan codot gitu. Jadi ini adalah mamalia dalam ordo Chiroptera. Dan ini menarik, ya. Apa iya sih memang ada orang yang makan kelelawar? Ya lupa loh, di India kelelawar ada yang bentangan sayapnya sampai 48 cm. Ya, dan ada yang mengatakan kelelawar itu ya sebagai ayamnya goa, karena mereka hidup bergantungan di goa. Jadi ada memang penduduk dari negara-negara tertentu di Asia Tenggara, di Indochina, di China, di India yang memang termasuk di Indonesia, ya. Saudara-saudara kita di Sulawesi Utara juga mereka punya hidang yang namanya paniki yang berasal dari yang dibuatnya dari kelelawar. Nah, ini menjadi menarik karena sekarang corona tersebar kemana-mana termasuk Indonesia, dan salah satu dianggap sebagai hewan yang mengakibatkan manusia terjangkit itu adalah kelelawar. Katakanlah seperti itu, ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya, saya baru saja baca satu survei dari CNN, dari 137 penyakit ya yang ditularkan oleh hewan ke manusia, 60-nya itu berasal dari kelelawar. Jadi di dalam tubuh kelelawar itu, walaupun mungkin jenis-jenis tertentu memang mengandung virus, bakteri, penyebab-penyebab penyakit. Banyak banget, bukan hanya corona, Ebola, SARS dulu, semuanya dituduhkan disebabkan oleh kelelawar. Menjangkitnya ke manusia bisa macam-macam. Ada yang karena dimakan, ada yang karena mungkin waktu mereka terbang itu kotorannya jatuh atau airnya jatuh menjadi droplet yang kemudian termakan hewan lain atau mungkin termakan oleh manusia, atau ada kelelawar buah gitu yang memakan buahnya tidak habis kemudian dihabisin oleh hewan lain, itu juga bisa menyebabkan terjangkitnya virus-virus yang diakibatkan oleh kelelawar. Ya, termasuk corona ini. Ada juga mungkin penyebabnya bukan karena dimakan. Dan kenapa kelelawar itu demikian banyak jadi penyakit-penyakit seperti corona? Karena hidupnya mereka bersentuhan, ya. Mereka bergantungan di goa-goa, berhimpitan satu sama lain. Jadi kalau ada yang kena virus, yang lainnya kena. Ya, jadi itu dia salah satu hal yang juga menarik. Dan satu lagi, saya baru saja membaca sebuah artikel gitu yang menarik juga. Sebenarnya tidak disarankan memang, ya, walaupun untuk, mohon maaf ini, kita bisa agak berselisih paham, ya, dengan beberapa orang yang memang suka dengan daging kelelawar. Memang kelelawar, mungkin ini jenis kelelawarnya. Memang kelelawar itu secara general, secara umum tidak disarankan untuk dimakan memang. Satu, memang karena dari menurut research, saya sudah sampaikan tadi, 60 jenis penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia itu ada di kelelawar. Dan memang dipercaya memang kelelawar itu dalam tubuhnya banyak sekali virus-virus itu. Virus, kuman, bakteri. Dan orang terpesona gitu. Kenapa
kelelawarnya sendiri tidak terkena ya kalau badannya penuh dengan virus. Nah itulah memang keajaibannya. Mereka punya mekanisme tubuh yang memang memprotek mereka, imun mereka, dan mereka tahan terhadap kemungkinan diserang oleh virus-virus itu yang kalau kena di orang lain itu akan berakibat yang menimbulkan penyakit yang kadang-kadang cukup fatal. Dari artikel yang saya baca, dari sebuah video yang saya tonton, memang mungkin kita harus mempertimbangkan lah ya, mengkonsumsi kelelawar yang katakanlah kelelawar minimal jenis tertentu, hati-hati. Ya satu memang, ya tadi udah kita bicarakan. Karena menurut penelitian memang paling banyak hewan yang mengandung bakteri, kuman, virus itu adalah kelelawar. Ya menurut CNN 60 dari 37. Nomor 2, mereka itu kan keluarnya malam. Ya ini kan binatang nokturnal, mereka mencari makannya itu malam, mereka keluar malam-malam. Itu katanya Tuhan sudah menciptakan mereka menjadi binatang malam yang tidak keluar pada siang hari. Supaya mereka memang tidak bertemu dengan manusia, tidak ditangkap, tidak diburu. Nomor 3, bentuknya kan serem banget. Diharapkan orang, aduh, serem lah untuk dimakan. Jadi kalau ngelihat tanda-tanda ini, satu, banyak sumber penyakitnya. Nomor 2, keluarnya malam supaya tidak bertemu dengan manusia. Nomor 3, ya karena bentuknya seram. Jadi sebenarnya memang tidak disarankan untuk dimakan oleh manusia. Apalagi kalau punya alternatif yang lain. Ya, tapi sekali lagi saya tidak mau berdebat apakah semua kelelawar punya kandungan virus atau kuman penyebab penyakit yang sama. Saya bukan ahlinya, tapi saya ingin ini membuat sebuah renungan saja. Jadi menurut saya kan cukup banyak ya makanan-makanan yang lain. Barangkali kita mencari makanan yang kita tahu ya sehat, banyak sekali. Jadi itu sekilas cerita saya tentang kelelawar banyak sekali ya. Di samping tentang itu, mungkin bayangkan ya kalau Anda penggemar superhero, salah satu hewan yang diidentikan dengan superhero yang paling populer itu adalah Batman. Ya, yang Bruce Wayne yang kalau dia ada bahaya gitu dia menjelma menjadi Batman, yang kemudian menjadi komiknya laku, filmnya laku, serialnya laku, ada Batcave-nya, ada Batmobile dan segala macam. Jadi menurut saya memang hewan ini menarik, tapi lagi-lagi selama sekarang ini apalagi ya lagi mewabah pandemik corona, mari kita lebih memilih makanan yang sehat. Jangan lupa banyak vitamin C, banyak vitamin D supaya kita terhindar dari penyakit yang tidak-tidak. Jadi sayangi diri kita, sayangi keluarga, sayangi orang-orang di sekitar kita, sayangi lingkungan. Mari kita mengkonsumsi ya makanan yang sehat. Ya, itu barangkali yang bisa saya share dalam episode kali ini.